Mitos atau fakta, Dok? Ibu-ibu zaman dulu mengatakan, jangan mandi malam-malam nanti rematik. Enggak, itu mitos itu. Nah, ini yang ngomong langsung, jangan bukan saya ya. Biasanya Mitos. ibu-ibu tuh nggak percaya kalau yang ngomong bapak-bapak. Monggo diterangkan Bu Dokter. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya Tirta Citot, pecinta otot. Nah, itu maaf ya, Dok ya. Dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ini melakukan podcast away ke sebuah klinik. Kliniknya aja namanya klinik Patella. Dengkul, klinik dengkul kopong, Patella kopong. Tercermin pada fans bola tim itu, nggak bisa disebut karena fansnya lagi marah-marah. Dan saya nggak sendiri, saya bersama Dr. Widi. Nama lengkapnya siapa ya, Dok ya? Windy Martika. SPOT, sub. Belum dong. Iya, kita mau tangan semua buat Dr. Widi SPOT. Biasanya nih, Dok, saya agak melantur dikit. Ya. SPOT itu kan biasanya identik dengan pertukangan. Tangtong, barbur, cowok. Kok bisa nih Dr. Widi cewek pas SPOT? Terjerumus gitu ya, Dok ya? Biasanya kalau cewek itu kan kalau enggak image-nya. Kalau di dokter tuh kalau cewek Objin, Oke. DV, internis, JP, saraf. Apa yang membuat Dr. Widi ke ortopedik? Ini awalnya ya, Dok ya, ada guru saya ya. Jadi waktu saya koas dulu, guru saya itu ngajak saya asisten. Nah, guru saya ini suruh megang, ayo silakan pegang bor. Nah, kamu ngebor deh, pasang. Saya terchallenge karena kan biasanya nonton, melihat beliau masang pen, masang skru. Nah, saya dikasih privilege itu untuk mencoba ngebor. Pada saat ngebor, kok keren ya? Itu dulu, kok Bentar, keren ya? Ya Gitu. di bor lutut kan? Lu yang di bor masih tulang pada saat koas itu. Keren. Keren, kok keren ya gitu, Kok megang bener- bor ya. kok ya deg-degan ya? Agak ada gimana gitu Nah, ya? akhirnya karena saya, dok, jadi ortopedi mungkin ada nggak perempuan? Karena kan saat itu kan belum banyak. Bener. Nah, ada teman saya, ada adik kelas saya yang ortopedi perempuan. Kamu mau jadi ortopedi? Siap dokter, masih koas ya, mudah-mudahan kalau rezeki ya saya ke situ, Dok. Nah, akhirnya setelah selesai internship ya, kita kan kena jalur internship, Heeh. mau sekolah ini, melihat kan konsul-konsul IGD, Oke. pasien yang masuk kan pasien yang lumayan yang Wah, babak belur. berat. Babak belur, bener. Nah, kebetulan saya sempat ini PTT di daerah. Nah, ketemunya itu kan daerah lintas ya. Yang kalau ndak bonyok, kelindas yang seperti itu. Jadi kita seperti kayak tulangnya expose, kelihatan berdarah di mana-mana. Belum pasien yang habis kelindas, terburai semua. Jadi ini sepertinya kalau kita menolong pasien seperti ini, sepertinya Adrenalin ras ya. ada lindas sama keren. Itu dulu. Ini, pas dokter masuk SPOT di mana, Dok? Dulu? Saya untuk SPOT di UI. Wus, ngeri. Tepuk tangan. Dalam satu angkatan, berapa cewek saat itu? Saya sendiri aja. Berlima, Saya sendiri satu perempuan. angkatan 5 orang. Satu angkatan 5 orang. Terus dari 5 orang cewek 1. Saya sendiri. Itu fix nggak? Pulang, Dok? Ah, Sempat merasakan pulang nggak kalau berlima? Jadi kalau di PPDS berlima itu Iya. jujur berat ya. Idealnya sih 8 sampai 10. karena jaganya papan catur Iya ya. kan? Berlima itu sempat merasakan pulang nggak? Pulang buat ambil baju ganti. Terus ini di mitos atau fakta selama di ortopedik, Bu Dokter alatnya berat-berat terus makanya rata-rata ortopedik itu olahragawan. Betul. Teman-teman saya SPOT itu kalau nggak ketemu saya di goes, lari, angkat Badminton. beban, badminton. Kenapa ortopedik sangat suka olahraga? Karena fisik ya. Jadi pada saat kita junior ini, Oke. junior tuh bukan langsung kita turun operasi, tapi kita tuh akan diajari bagaimana menangani pasien dulu, termasuk baik di poli maupun di ruangan operasi. Bagian angkat-angkat kaki itu kita harus kuat. Pada saat mau draping kan kita harus angkat ini Iya. kaki, apalagi untuk operasi hip atau femur. Oh. Pasiennya besar laki-laki. Udah yang mau laki-laki perempuan tetap angkat. Jadi kita bantu untuk draping. Mulai dari situ. Jadi fisik harus kuat. Ada titik nggak pada waktu PPDS? Kalau di maraton kan kita biasanya nyesel di KM 30. Ngapa aku harus kayak gini ya? Ada pernah titik nggak pada waktu PPDS Bu Dokter rasa ngapain ya aku daftar, kenapa nggak regis ya gitu? Ada pasti. Titik lelah itu ada. Apalagi pada saat kita jaga petir ini.
Jaga petir itu jaga setiap hari. Ya itu jaga Berturut-turut. itu benar tuh. Jaga petir ini jaga setiap hari. Kalau buat teman-teman yang mau PPDS, dokter yang cewek pengen ortopedik, ada saran nggak, Dok? Yang saran yang pertama, siapkan fisik dan mental. Itu. Langsung Fisik dan tegas. mental. Itu yang pertama. Karena betul-betul bukan hanya fisik ini, mental. Itu beneran ya? Mental mentalnya. Nah, sekarang dokter dari lulus berarti angkatan berapa, Dok, masuk PPDS? Saya 2016 ya masuk. Berarti sempat Lulus. merasakan era Covid ya? Merasakan Pas era chief COVID. berarti ya itu? Betul. Berarti dari 2016 pas junior, pas tapi megang pasien, oke lah dari 2016 sampai sekarang. Pasien terbanyak dokter, ada perubahan nggak dari era dulu ke sekarang usianya? Ada, banyak. Jadi kalau zaman dulu kita kan diajarkan teori nih, termasuk kan di sini kan di Patela kita banyak menangani pasien-pasien yang lutut ya. Zaman dulu itu kalau secara epidemiologi kan dikasih tahu bahwa yang mengalami degenerasi itu usia 60 ke atas. Ya, ya. Tapi makin ke sini, makin eranya semakin 2023, 2024, apalagi setelah Covid ya, banyak itu yang membengkak ya, berat badan banyak naik. Itu usia OA itu udah di angka 50-an ke atas. Osteoartritis ya? Osteoartritis, dan kagetnya itu ketemunya udah grade 3, grade 4. Oh, bisa dijelaskan lebih lanjut nggak, Dok, tentang osteoartritis ini? Sebenarnya osteoartritis ini normalnya pasti kan akan terjadi? Ada yang terjadi, ada yang tidak. Jadi kan penuaan tuh nggak semua mengalami langsung aging kan, Oke. kecuali memang amunisinya kuat nih. Oke. Tapi secara ideal usia 60 itu akan mengalami proses degenerasi. Oke. Tapi tetap harus dinilai. Ada loh pasien saya yang 70 belum OA. Karena ada 70 belum OA. Pasiennya badan ideal, mungkin seperti dokter Tita ya, badan ideal. Otot kuat. Jadi sampai usia 70 itu masih olahraga, masih nge-gym. Wah, ini menarik nih. Suplemen. Oh, itu ngaruh ya? Privilege nutrisi dan suplemen itu ngaruh betul, ya? nutrisi. Nah, boleh tahu suplemennya beliau apa, Dok? Suplemen beliau adalah masakan istri. Jadi istrinya memasak makanan yang betul-betul sehat. Jadi dia jarang jajan keluar ini. Itu betul ya? Itu. Jadi mungkin untuk kalsium vitamin D kan memang sudah wajib ya. Oh, wajib ya? Wajib, 40 ke atas itu wajib itu udah. Oh, ini di garis bawah. Itu saya kira mitos atau fakta itu suplemen. Jadi usia 40 ke atas kenapa harus suplementasi vitamin D dan Kan sudah mulai menurun nih metabolisme. Sudah mulai sudah mulai gampang terjadi degenerasi. Oke. Ya butuh support. Oh. Kalau kita makan terlalu banyak mungkin begah. Oke. Belum tentu makanan setiap hari itu mengandung nutrisi yang tadi. Oke. Kalsium, Oke. vitamin D. Nah, kalau saya bahas tentang OA lebih lanjut, sebenarnya lutut yang normal sampai akhirnya mengalami OA tuh kayak apa, Dok? Normalnya ya? Normal. Di zaman yang dulu sama sekarang. Kalau zaman dulu mungkin kan kemana-mana kan belum banyak kendaraan. Jadi kan masih mengandalkan kaki. Kalau sekarang sedikit ke Indomaret langsung naik motoran, mobilan. GoFood, GrabFood. GrabFood. Nah, jadi gampang nih untuk mencari makanan kan udah gampang sekarang. Jadi orang udah nggak perlu keluar, nggak perlu. Jadi mager kan. Ototnya malas jadinya. Oh. Ototnya malas. Sementara kalau kita tahu ini untuk lutut terutama ya, Oke. yang menopang itu otot. Jadi ada tulang, ada sendi yang membuat kita bergerak dan menopang itu otot. Jadi segitu meskipun dia sebagai secondary stabilizer, tapi dia yang membuat bergerak. Kalau ototnya loose, otomatis lututnya tidak terlalu kuat. Oh, jadi fakta, Dok, bahwa ini kan kemarin edukasi yang sering diutarakan oleh PT, personal trainer gym, bahwa cewek atau cowok itu harus angkat beban, terutama melatih otot kaki. Katanya 100%. otot kaki itu adalah investasi masa tua. Betul. Jadi penjelasan lebih lanjutnya, sepenting itukah otot quadriceps, hamstring, dan leg ini Betul. untuk masa tua, Dok? Betul. Nah, kalau cewek, apa betul mitos atau fakta bahwa pada cewek itu pengurangan massa otot dan kroposnya tulang akan meningkat setelah menopause? Benar sekali. Oh, kok bisa, Dok? Bedanya gimana sama cowok tuh? Jadi kita diciptakan ini kan antara rangka laki-laki dan rangka perempuan lebih besar massa rangkanya laki-laki. Oke. Nah, dan laki-laki kan punya hormon maskulin ya. Iya, testosteron. Yang perempuan kan tidak. Iya. Semana kuatnya pun intensitas nge-gym kita, ibarat kita sama nih majunya. Yang jadi otot duluan kan pasti yang laki-laki. Betul. Nah, otomatis kan penguatan otot itu kan butuh bahan-bahan yang tadi itu, yang tidak ada di perempuan. Iya. Pada saat sudah mulai menopause, ditambah lagi sudah penurunan estrogen, gampang terjadi inflamasi, penurunan semuanya. Gampang gemuk, gampang
banyak malas, libido berkurang, kan seperti itu ya orang menopause ya dok ya. Iya. Nah pada saat seperti itu sudah nggak banyak bergerak. Nah pada kebanyakan mayoritas ya saya sebutkan ya, beda sama yang memang olahraga. Iya. Nah kebanyakan mayoritas ini tidak mau bergerak, tidak mau olahraga, justru penguatan otot dengan gym itu yang paling penting. Itu. Itu seperti itu ya. Seperti itu. Bener atau enggak mitos atau fakta dok bahwa langsung ya ke SPOT karena nih dokter SPOT cewek itu udah top gimana ya kayak kalau irisan demand itu ini doang nih. Nah ibu-ibu yang kepleset di WC sering mengalami cedera trifemur patah Betul, besar, betul. terus patah kolom femur Betul. sehingga perdarahan hebat. Itu penyebabnya karena kropos. Kropos. Yang paling sering kropos kan paling pertama itu kan cancellous bone. Cancellous bone itu seperti pergelangan tangan, tulang pinggang, tulang kolom femur, hip. Itu kan daerah yang kayak cancellous bone. Berarti kan Oke. lebih fragile. Jadi lebih gampang terjadi crack, retakan. Jadi axial fall aja, nggak usah harus jatuh, hanya kepleset, kepegang itu bisa langsung patah. Oke. Nah terus pada cewek ini intensitasnya osteoartritis sama cowok akan gimana komparasinya? 8:1. 8 wanita, 1 laki-laki. Wedian, sudah gampang keropos? 8:1. Loh kok bisa ya dok? Karena tadi penurunan hormon estrogen yang signifikan pada saat menopause itu membuat gampang terjadi inflamasi. Jadi gampang terjadi radang nih di mana-mana. Pada saat kita juga perempuan hamil ya dan punya menyusui anak, kalsium vitamin D, kalsium kita kan sudah diambil ini untuk anak. Jadi lebih gampang terjadi kropos. Apalagi ibu-ibu yang defend ini untuk minum kalsium dan vitamin D saat hamil. Banyak itu yang nggak mau minum suplemen karena menurutnya udah enak aja kok, segar-segar aja, tapi merasa sehat. Tapi kan ini kan baby kan berkembang terus. Waktu menyusui kan akan diambil ini deposit kalsium di dalam kita. Nah, hal-hal tadi yang membuat itu. Apakah osteoartritis ini istilah awamnya adalah pengapuran tulang dok? Betul, pengapuran tulang. Pengapuran sendi tapi ya. Pengapuran, kalau orang awam kan bilang pengapuran tulang, pengapuran sendi itu berarti memang betul ya? Osteoartritis itu pengapuran sendi. Jadi terjadi kerusakan tulang rawan di sendi. Oh. Bahasa awamnya pengapuran sendi. Kenapa yang paling sering terjadi di lutut? Karena lutut itu daerah weight bearing. Jadi yang memang menopang seluruh badan kita waktu kita berdiri, jalan, lompat. Oke, mitos atau fakta kalau di orang yang obesitas atau overweight, dia akan mengalami resiko osteoartritis lebih besar di masa tua. Itu 100% fakta. Wah, kenapa dok? Kenapa? Satu ya, analoginya gini dok. Kita naik motor, Ya. Supra ini. Supra. Tompangan 2 harusnya maksimal. 2 maksimal. Yang naik 6. Wih. Langsung rusak, kaki-kakinya rusak semua. Asnya bisa patah. Jadi ibaratnya weight bearingnya itu ya di lutut tersebut. Di lutut. Wah, terus gimana kalau pada orang, nah ini disclaimer ya kawan-kawan, jadi bukan saya mengkritisi pelari ultra, bukan. Karena kan ada, dokter tahu nggak, ada lari yang 100 kilo Ya, ultra. ada. Saya pernah lari 70 kilo, 40, 60, bahkan SPOT pun banyak yang maraton. Tapi dari beberapa penelitian, betul, masih perdebatan sampai sekarang. Ada 2 perdebatan nih dok. Jadi dari paper dan penelitian yang pertama itu mengatakan kalau kamu terlalu sering lari jarak jauh tanpa diimbangi dengan angkat beban atau strength training, itu akan menyebabkan peningkatan resiko osteoartritis. Betul. Ada yang mengatakan resiko osteoartritis itu akan berkurang jika dia strength training. Nah sebenarnya kalau dari pengalamannya dokter di jam terbang yang ngurusi perlututan ini, sebenarnya kalau bagi olahragawan kayak apa dok? OA nih. Prinsipnya adalah pertama penguatan otot dulu. Jadi mau apapun olahraganya, mau lari, mau padel, mau basket, kalau punya amunisi, punya otot yang kuat, itu sendi semua kokoh. Oh. Jadi kalau sudah punya otot yang kuat, strengthening ini, termasuk tadi quadricep, hamstring, calf ya, biceps, itu kalau bagus, karena kan yang menggerakkan lutut itu kan yang menopang itu otot. Ya. Pada saat otot itu sudah kuat, nah untuk dipakai olahraga apapun safe sebenarnya. Oke. Cuman ada garis bawahnya, jangan overtime, overload, overuse. Overtime, overload, overuse. Overuse. Oke, ada atlet yang lari 100 kilo, berarti kan resikonya dengan overuse. Untuk resiko overuse ada ya, apalagi mungkin berat badan ini ya, pengaruh berat badan. Udah dipakai nih 100 kilo buat lari, otomatis sudah overload,
overuse. Oke. Yang pertama diserang itu bukan langsung tulang rawan, Dok. Tapi Bantalan, meniskus. meniskus. Raffi Pace dong. Nah ini atlet saya tuh, Mhm. dia lari 10K terus, ngebut. Ya. Akhir Desember dia didiagnosa meniskus. Meniskus. Mengalami degenerasi pasti. Grade 1, grade 2, terparah grade 3. Ya dia grade 2. Grade 2. Loh, Mengalami degenerasi. Kok bisa? Padahal dia usia masih 26 ya? Overuse, overload, overtime. Meniskus itu bisa kembali normal nggak dengan recovery? Kayak otot kan banyak vaskularisasi. Kalau meniskus? Tergantung daerahnya, kan dia ada bagian part bodinya. Oke. Kalau mungkin daerah yang dekat pembuluh darah, ya recovery-nya akan bagus pada saat istirahat ini. Pasti disuruh rest dulu. Oh. Biarkan tubuhmu untuk sembuh dulu, jangan dipaksa dulu. Tapi kalau memang daerah yang white zone, yang tidak banyak pembuluh darah, ya sudah rusak, nggak akan muncul nih regenerasi ini. Nanti kita bahas itu, Dok, perihal regenerasi. Oh, Karena ada stem cell sekarang. oh ya? Ada stem cell. Oh ya itu menarik tuh. Nah, Nah kita masih bahas yang tentang perlutatan ini. Jadi beberapa waktu yang lalu salah satu atlet panutan saya, itu namanya Mas Aziz, dia habis operasi ligamen di Oke. bagian lutut. Terus 2 minggu yang lalu teman saya tear juga di sini. Oke, Dok. Kenapa kok bisa ligamen itu sampai tear, Dok, di lutut? Oke, untuk ligamen lutut kan ada 2 ya, Dok. Ada ACL, Dan- ada PCL yang di iya, tengah. iya. Kemudian yang di kiri kanan itu ada MCL, ada LCL. Tapi kita bahas yang sering tear dulu nih. Berarti ACL dan PCL, Dok. Oke. Untuk ACL kan dia menahan supaya tidak bergerak ke depan si Wah, kaki gini. dan tidak Sek-sek. twisting keluar. Oke. Pada saat ada usaha atau ada force yang melawan dari tahanan dia yang over, dia akan putus. Karena ligamen itu tidak lentur, Dok. Bukan seperti tendon. Oke, ini menarik nih. Nah. Berarti ligamen itu tidak lentur, stiff ya dia? Dia memang ada kandungan kolagen tapi tidak Tidak lentur. selentur tendon. Betul. Oke. Nah, pada saat dilakukan, ibarat kita nih tangan ini, ya kan di sini kan ada ligamen juga, ada kolateral ligamen ya. Kalau dipaksa begini kan sakit ya, Dok. Iya. Dan itu dilakukan terus-menerus atau terus-menerus yang pertama, atau yang kedua overload. Jadi gerakan force yang terlalu twist. Biasanya pemain sepak bola Ya. kena sliding, atau pivot position, Ya. itu ACL kena. Tapi biasanya kalau seumpamanya Dia trail run, downhill dia, lari sambil turunan di bukit di gunung. betul. Karena yang nahan pada saat kita turun tangga Iya, ataupun turun tuh si ACL ini yang nahan. ACL primary-nya, otot yang secondary-nya. Gimana cara kita supaya primary ini tidak terlalu lelah? Berarti ototnya yang harus Perkuat. diperkuat. Buat kerjasama nih kita nih, bareng-bareng nih. Buat ini yang punya badan ini suka lari-lari nih, suka turun tangga cepet-cepet nih. Nah itu. Oke. Dari seseorang misalkan tier total gitu. Salah satu pemain bola tim idola saya itu baru usia 18 tahun, Dok. Namanya Giovanni Leoni. Dia tuh back, posisi central back, 17 tahun, Dok. Putus. Terus recovery kenapa setahun ya? Memang lama. ACL itu karena kan setelah kita rekonstruksi, kita pasang yang baru ini, nah nanti kan akan ada penyesuaian, rehabilitasi atau protokol ACL yang akan dilakukan. Mulai dari kapan boleh nekuk, kapan boleh menjejak. Nanti kan sudah lama dipertahankan seperti itu, otot udah mulai mengecil ini. Otot 2 minggu nggak dipakai mengecil loh, Dok. Atrofi. Berarti sama kayak mobil ya? Nggak Mobil jarang dipanas-panasin. nggak dipanas-panasin, tekor, Betul. kaki-kakinya bermasalah, remnya karat. Betul. Badan manusia juga gitu. Betul. 2 minggu nggak dipakai olahraga aja, 2 minggu didiemin. Jadi pakai brace kan, nanti akan pakai brace setelah operasi. Itu ototnya mengecil. Berarti kata sejawat saya Dr. Maria SPKO, kalau mau lari itu ya lari itu menggunakan otot. Iya, Sehingga harus dilatih, strong dulu baru long. Betul. Terus pertanyaannya, Dok. Kan orang tuh, saya punya tim namanya Pak Denny. Pak Denny itu usianya 50. Oke. Dia itu sering mengalami gout arthritis. Oke, Dok. Jadi kalau pagi jempolnya itu gede-gede. Tapi nekat besoknya makan makanannya seperti itu. Berarti kan tapi kan orang awam belum bisa membedakan. Sebenarnya bedanya osteoartritis, Rheumatoid, ya. RA sama gout arthritis itu apa sih, Dok? Kalau osteoartritis pengertian sebenarnya ya, Dok, itu adalah peradangan atau terjadinya karena degenerasi si tulang rawan. Degenerasi tulang rawan. Degenerasi Tadi tulang ya, rawan. seperti di awal tadi. Betul. Oke. Kalau gout arthritis dan gout arthritis dulu ya, Dok. Heeh.
ini ada asam urat yang tinggi di badan, kristalnya itu mengendap di lutut. Nah, itu menjadi peradangan, bolak-balik seperti itu sehingga peradangan itu yang akan membuat bengkak, sakit, kaku. Lama-kelamaan, jadi sel tubuh kita itu menganggap semua yang dalam situ adalah suatu inflamasi, dirusak selnya. Jadi tidak sempat mengalami recovery karena kan tidak mengalami regenerasi. Bedanya dengan rheumatoid arthritis adalah itu seperti autoimun ya dok. Jadi kan ada rematik yang membuat bahwa sel tubuh inang itu adalah suatu sel musuh. Jadi dimakan, dihabisin sama dia. Secara bedanya adalah kalau yang tadi yang osteoartritis degenerasi itu primary. Secondary-nya adalah itu penyebab lain. Oke, ibu saya kan OA. Dia sering kalau ke tempat praktek SPOT atau KFR sering diinjek-injek. Itu boleh tanya nggak dok? Injek-injeknya itu sebenarnya apa sih? Isinya itu hyaluronate acid, viscosuplemen. Itu satu yang paling ringan itu ya dok. Tergantung pertama nih, kalau datangnya ke kita ternyata lagi akut banget bengkak, mungkin akan diinjek anti radang. Itu steroid ya dok. Oke. Kemudian kalau memang sudah lumayan adem, inflamasinya berkurang, disuntikin viscosuplemen. Oke. Yang tadi HA dok, itu kan tujuannya lubrikan. Nah untuk supaya karena sudah rusak tulang rawannya, dikasih lubrikan sehingga frictionnya berkurang, jadi gesekannya berkurang. Oke. Kemudian ada yang ketiga nih dok, nah sekarang kan sudah ada namanya secretome stem cell, itu adalah untuk terapi regenerasi. Oh itu sering saya baca di paper, itu memang beneran sudah ada di Indonesia ya? Sudah dok, itu sudah sudah dicobakan ke Beberapa atlet ya? Karena teman saya atlet katanya ngomong, aku dapet tuh sejenis stem cell, mau jadi 8 bulan. Nah saya dengar lagi nih dok, istilah berikutnya osteofit. Betul. Nah, mitos atau fakta kalau kita ada cedera lutut yang tidak diurus dengan baik, itu tulangnya bisa memar. Jadi bone contusion, aku baru baca kemarin, tulangnya yang memar. Terus kalau tulang memar gesengan terus jadi muncul osteofit. Betul. Terus gejalanya itu kalau kita jalan nyeri lututnya. Betul. Dok. Nah itu kok bisa muncul osteofit di lutut itu gimana tuh? Analoginya gini ya dok ya, supaya mungkin paham nih ya. Jadi mesin press ya. Mesinnya ini kan harusnya kan stabil ya. Ya. Tapi ini goyang nih posisinya nih. Otomatis kan dia tidak akan langsung permukaan dengan permukaan ini. Dia akan sedikit imbalance nih. Oh ya betul. Berarti imbalance ini akan membuat gerakan baru. Pada saat di press setiap hari, kita jalan nih setiap hari, di press setiap hari. Kalau semakin dia landai kan ada bagian yang muncul ke depan, yang ke samping begini dok. Bener. Seperti aus kita ngeniin besi, kan akan ada bagian yang ujung. Ya kayak bergelombang. Betul. Itu osteofit itu sebenarnya adalah normal di tubuh kita, normal tubuh kita merespon kalau memang ada suatu penekanan yang tidak seharusnya. Jadi fungsi tubuh atau kemampuan tubuh untuk menstabilkan. Jadi lutut yang tidak stabil, baik karena ototnya kecil, atau ACL-nya tear atau bantalannya robek, berarti kan imbalance nih. Ada imbalancing pada lutut. Itu badan kita membentuk topangan. Nah, itu namanya osteofit. Nyeri? Nyeri pasti, dok. Teman saya pelari 26 ada osteofit kecil 3 di kiri. Oh, udah pengapuran, grade 2. Loh kok bisa ya, Dok, 26? Saya pikir tuh ya kan namanya dokter umum ya. Dari paper yang saya baca yang 40-50 kok bisa osteofit muncul di usia 20-an karena aktivitas. Overuse, overload, overtime. Jadi OA itu sekarang degenerasinya juga tidak terkait umur tapi juga bisa terkait 3 over itu. Daily activity ya dok. Jadi makanya semakin muda ini. Semakin muda dulu 60 ya udah OA, oke kita bilang itu wajar. Udah memang degenerasi. Tapi sekarang tuh udah di 40, 50. Deg-degan juga ya. Nah kalau OA ini kan ada grade-nya dok. Betul dok ada. Ibu saya tuh diganti. Lututnya ya. Ya patelanya diganti. Sampai grade mana langkah-langkahnya itu sampai area harus diganti lututnya. Kayak hipnya harus diganti. Apakah di awal bisa fisio dulu atau bisa kita penguatan dulu dengan SPKO atau langsung ujung-ujung diganti? Bisa biar teman-teman tahu. Dilakukan total knee replacement ya dok. Berarti kan penggantian sendi dari lutut itu grade 4 dok. Grade 4. Grade 4 itu? Grade paling 4, akhir? Paling akhir. Grade 3-4 lah. 3-4 yang memang sudah fail conservative treatment. Iya dia nggak bisa nekuk.
berarti kan Ekstensi terus. sudah susah buat range of motion pasti berkurang. Karena sakit, karena osteofitnya juga. Jadi osteofit yang muncul di belakang itu susah buat nekuk kan berarti dok. Iya benar. Akhirnya diganti memang untuk supaya fungsional kembali sendinya. Itu grade 4 dok. Oh kalau yang Tapi grade 4 itu normal di 60. Sekarang ini 50 tuh udah grade 4. ya ibuku 68. Oh 68 masih wajar ya dok? Ya dia beliau diganti di usia 60-an. Itu masih oke, masih wajar. Oke. Sekarang 50-an. 50. Di lapangan tuh 50-an sudah. Pasien saya ada yang usia 52 udah bilateral. Hah? Itu alasannya? Oh, grade 4 dua-duanya. Dan Kenapa? Overuse atau mager kalau yang itu? obesitas. Oh, tapi dia udah mulai program sehat kok. Udah turun 18 kilo. Oh, masih banyak berarti PR-nya ini. Iya. Jadi betul ya orang obes itu sebenarnya kayak bawa barbel di tubuhnya tiap hari ya? Betul, dok. Kapan bisa cuma di terapi suportif kayak fisio penguatan itu di grade berapa? Grade 1, grade 2 itu masih akan respon. Jadi kan grade 1, grade 2 itu peradangan awal, berarti kan sudah tanda awal osteoartritis akan muncul. Sementara lutut ini kan dilewatin beberapa otot, termasuk iliotibial band, hamstring, quadricep. Ada peradangan di lutut itu otot di sekitarnya juga akan ikut spasm, akan ikut sakit. Ya, betul. Nah, makanya pada saat di fisioterapi yang di US, di TENS, dipanasin, itu enak dok. Jadi pasien akan outcome-nya oh ya udah enakan. Karena spasmnya dilepaskan tensionnya ya. Betul. Kayak dirilis kalau orang bilang fisio dirilis dulu. Betul. Nah, mitos atau fakta dok? Ibu-ibu zaman dulu mengatakan jangan mandi malam-malam nanti rematik. Enggak, itu mitos itu. Nah, ini yang ngomong langsung, jangan bukan saya ya. Biasanya ibu-ibu tuh nggak percaya kalau yang ngomong bapak-bapak. Monggo diterangkan Bu Dokter. Iya. Saya mandi jam 12 malam dok, sebelum tidur. Oh, itu kan air hangat kali. Enggak, saya nggak suka air hangat dok. Ngeri kali Bu Dokter ini. Ini ciri khas orang yang sering jaga malam seperti ini. Karena seger kepala ya. Bisa diterangkan nggak dok, apa efeknya mandi malam terhadap tulang sebenarnya? Nggak ada korelasi langsung. Benar ya dok? Nggak ada korelasi langsung. Karena rematik yang dibahas selama ini itu kan sebenarnya rheumatoid arthritis kan? Rheumatoid arthritis bukan karena mandi malam. Karena memang ada kelainan di badan, di tubuh, yang menganggap bahwa badan kita itu musuh. Nah itu. Seperti orang autoimun ya. Oke, terus ini pertanyaan paling sering dari teman-teman saya yang anak muda tapi masih sudah jompo. Ini nggak hanya Gen Z, milenial gitu. Kenapa kalau dibuat gerak kadang lutut tuh bunyi kletek-kletek? Saya sih enggak. Ini pertanyaan mungkin nggak ke dokter Tirta nih, pertanyaan ke anak mudanya nih. Iya. Olahraga seminggu berapa kali? Nggak pernah. Nah udah otomatis kletek-kletek semua, kopong semua. Dengkul kopong. Lucu kali lah. Kok bisa kletek-kletek kenapa dok? Karena kan otot, pada saat kita jalan nih dok nih, ya. Naik nih kaki nih ya, kita naikin. Ya. Kan ini kan ada peran si quadricep di sini. Betul. Untuk mengangkat si tibia, si pluris. Kalau ini lemah, kan ada tulang patella di sini dok. Ya. Klek gitu. Jadi kan loose dok. Jadi kan seperti kita pernah cetek-cetekin tangan dok? Iya pernah. Ya itu sama. Karena ada gas di dalam lutut, ya kan klek dok. Jadi istilah dengkul kopong beneran. Wah, berarti bisa ngece ya, dengkulmu. Dan solusi satu-satunya ya leg day, angkat beban ya. Olahraga. Itu alasan kenapa semua SPOT rata-rata keker dan badannya ideal ya. Selain karena ngangkat-ngangkat gede-gede gitu ya. Selain juga untuk mengedukasi orang ya. Iya, walk the talk ya. Iya, kita lagi proses juga nih ya. Kita ngedukasi pasien, ibu harus diet, ibu apa harus diet. Ya, dokternya sendiri nggak diet. Oh ya benar-benar. Nah, itu ucapannya kayak itu dokter Asa ya persis ya. SPOT itu berarti template-nya gini ya. Semua SPOT. Dokter S1 yang kata berapa tuh dok? 2007 ya dok. Enggak. Oh 2007? 2 2007. tahun di atasku. Wes bentar lagi terminal. Siap. Dok ini sebelum kita pindah ke tempat poli untuk sebenarnya tahu cara penanganan osteoartritisnya. Yang saya pengen tanyain itu sebenarnya buat anak muda sekalian di luar sana itu tipsnya untuk menjaga kesehatan lutut itu apa sih dok? Tips untuk menjaga kesehatan lutut itu yang pertama jaga berat badan. Berat badan harus ideal dulu. Berarti kan dari pola makan, daily aktivitas, oke lah mungkin pekerjaan begadang, tapi kan tetap harus tidur cukup. Ya tidur cukup itu mungkin agak PR ya buat yang ngejar target ini. Matanya tuh. Sama saya juga jam 1 baru tidur, tapi kan bukan hanya tidur cukup itu, ada nutrisi. Nutrisi yang sehat, berarti kan makan makanan yang harus kita lebih filter lagi, jangan asik GoFood, bentar-bentar GoFood.
Yang datang sate, nasi padang, nah itu enggak boleh. Kemudian Pak Denny. exercise, olahraga. Iya. Olahraga, jangan ditanya, saya olahraga kok dok, apa? Jalan pagi. Nyuci baju. Ngepel. Beresin rumah. Iya itu benar, itu kata-kata emak-emak Itu sih. khas ibu-ibu emang. Iya, nggak mau debat saya. Iya. Terakhir Saya keringatan kok dok, Iya. beresin rumah. Iya bu, tapi itu bukan olahraga bu, bukan seperti itu olahraga. kelar kamu. Udah emak-emak Batak kelar kau. Terkapar kau lah kalau ini. Terus Itu. tips lagi? Suplemen. Oh suplemen itu Suplemen tuh nggak boleh dilupain. apa yang dianjurkan dari SPOT? Pertama untuk otot, ya. Otot itu kan butuh makanan. Kita udah pakai olahraga, udah pakai exercise, jalan. Otot itu udah bawa kita kemana-mana, kasih makan. Vitamin D, magnesium, zinc, omega. Oh itu bukan karya farmakologi. Bukan. Sales farmasi. Bukan. Saya udah dikatain sales vaksin kemarin. Bukan. Jadi kan vitamin D nih. Ingat waktu COVID, kita makan cari-cari vitamin D. D3. Kemana-mana nyari D3 kan? Sampai langka. Betul. Karena vitamin D ini selain dia sebagai imunomodulator, dia itu untuk menguatkan otot. Oh. Daya tahan tubuh dan menguatkan otot. Ibarat bahan dasar kita mau masak tapi nggak punya bumbu-bumbu, nggak jadi masakannya. Bumbunya itu ya vitamin D3. Vitamin D itu. Oh, itu alasan kenapa pas Ramadan saya sering gak enak badan. Nggak nama Kurang ini. vitamin D3 saya pas sahur. Apa ini D3? Ya, D3 beneran. Vitamin saya beberapa kali kemarin Miss demam. ya? Sering miss. Jadi Miss. latihannya tetap di sini. Saya tetap gak ngurangin intensitas latihan. Kerjanya tetap selama puasa malah demam 2 kali. Oke, ya Nggak imun keturunan. turun ini, Imunnya turun. Nah, D3 nih, vitamin D3 ini. D3. Jadi bukan ini ya, bukan sponsor farma. kan nggak ada nama brandnya. Itu penting, vitamin D3. Kemudian ya untuk yang sudah mulai 40-an, kalsium. Oh. Kalsium ini penting. Tablet atau? Ya tablet boleh. Pertanyaan yang paling sering nih, dok kalau saya minum susu gimana? Ah itu bener. Ini kita nggak branding lagi ya dok ya. Ah. Susu itu kan kandungan banyak, apalagi kalau dikasih pemanis, macam-macam nih lemaknya. Yang diharapkan kita kebutuhan sehari 1000 mg. Berapa gelas susu sehari biar dapat 1000 mg? Berapa ikan yang harus kita makan? Untuk menghasilkan itu? Iya. Ya sudah diciptakan dalam bentuk X ini, yang dalam bentuk siap saji, ya tinggal minum kan sebenarnya. Sebenarnya kalau misalkan saya angkat beban rutin. Ini misalkan saya nih, saya angkat beban rutin, masih umur 35 tahun, berapa IU yang saya butuhkan? Kalau untuk vitamin D ya, Heeh. itu di antara 1000 sampai 4000 cukup. Cukup. Kalau kalsiumnya, Kalsiumnya 500 sampai 1000. magnesiumnya perlu? Magnesium perlu 200 sampai 400 mg. Iya, dapat. Itu langsung diminum sekalian atau dipisah-pisah? Pisah-pisah. Jadi vitamin D itu larut dalam lemak. Oke. Jadi baiknya makan, itu minum itu pada saat makan atau setelah makan banget. Oke. Kalsium itu diminum 1 jam setelah makan. Oke. Magnesium boleh malam. Oh, Nah, ini konsultasi. Ini mah potensi viral nih, konsultasi gratis karena ini berbayar harusnya. Berbayar harusnya. Sebelum kalau ini pertanyaannya, untuk usia 40 tahunan, saya punya bapak-bapak, ibu-ibu yang usia 40 tuh masih olahraga dan atletis. Sebenarnya kalau dari SPOT sendiri, buat tadi tipsnya anak muda, kalau sekarang buat bapak-bapak, ibu-ibu yang udah kepala 4 mau kepala 5, tips olahraga merawat lututnya apa nih, Dok? 1, harus konsisten dan konsekuen. Itu tips pertama. Keren banget sumpah. Asli, ini mah quote semua, banjir quote guys. Konsisten dan konsekuen. Betul. Jadi bukan olahraga yang saya olahraga tapi berenang sekali seminggu, nggak bisa. Olahraga itu kan setiap hari sebenarnya. Paling minimal sekali kalau sibuk banget 5 kali sehari. Nggak ada 5 kali waktu- seminggu? 5 kali seminggu. Heeh. Saya nggak punya waktu dok, kerja dari pagi sampai malam. Kan bisa sebelum berangkat dan bisa setelah pulang. Wah ini kelar. Nah itu sebelum Habis berangkat. kau, kelar kau, kalau ketemu dokter gini diomelin kau. Itu. Jadi konsisten dan konsekuen. Itu yang pertama. Jadi jangan udah olahraga, contoh nih sekarang lagi happen banget nih padel ya. Heeh. Padelnya cuma 2 kali seminggu, Iya. tapi mainnya 3 jam. Betul. Itu nggak boleh. Sampai malam jam 1 Sampai lah. malam 1 malam. Badan terporsir, tapi nggak siap. Diporsir, ibarat kita lagi ngerjain sesuatu, tapi deadline-nya segini, tapi besok itu. Kerjaan segini, tapi deadline-nya besok. Berarti kan terlalu porsir badan itu. Itu. Yang kedua, safety sport. Jadi olahraga yang safe. Jadi kalau ini pasien saya yang balik yang 70 tahun tadi yang belum kena OA ya. Ini bapak ini memang hobi nge-gym dari dulu. Dari muda sampai usia 70 memang nge-gym terus.
melakukan hal yang sama dari Melakukan muda. hal yang sama. Dan dia cuma suka nge-gym. Lebih dari 5 dekade. Dia 70 loh umurnya. Iya kan, anggap aja asumsi dia nge-gym dari umur 20. Betul. Berarti Itu terus, setiap hari. Saya kalau bilang, kalau saya sibuk-sibuknya dok, saya masih ngangkat barbel setiap hari. Saya masih squat setiap jalan hari. normal. Maksudnya untuk sehari-harinya. Hah? Dia nggak pakai krek gitu. Beliau nggak? Tidak kena OA. Datang ke saya itu cuma untuk cek saya pengapuran apa enggak dok. Kenapa Bapak mau ngecek? Ya kan banyak nih teman-teman saya yang sudah pengapuran. Saya coba cek dok. Bapak ada sakit enggak? Enggak. Saya cuma pengen cek aja. Itu flexing ngeselin nih. Teman saya banyak mati, saya belum dok. Jadi sekelas cuma saya doang yang hidup. Itu flexing tuh. Itu flexing. Siap bang, abangku. Dok, sebenarnya kalau udah OA grade 4 itu treatmentnya apa aja? Low back pain itu kan sudah ada endoskopi cuman di bedah 7 mili. Kecil-kecil. Nah kalau di lutut apakah ada teknologi yang sama? Sama, jadi kan sekarang kita sudah pengennya yang kecil-kecil ya dok. Kalau udah belik gede-gede kan pasti udah takut duluan ini. Ya ini, Tapi, ini aja viral di threads. Dokter Indonesia dibandingin sama Malaysia itu kan. Nah, sekarang kita udah ada di patella ini ada dengan prosedur Richard Wolf ya, menggunakan artroskopi ya untuk mengakses lutut. Jadi apapun yang kejadian di lutut itu bisa kita akses langsung, bisa kita lihat langsung, bisa kita benerin langsung. Oh ya? Richard apa? Richard Wolf ya kalau di patella. Itu penemunya? Asalnya dari Jerman, itu namanya. Dari itu sini? Prosedur artroskopi ya. Oke. Artroskopi menggunakan scoop kamera. Kalau di perut kan laparoskopi. Oke. Kalau di pinggang endoskopi. Ya. Di lutut artroskopi. 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 Jadi itu pasiennya dengan posisi terbius hanya setengah badan. Jadi kan safe ya dok, nggak bius spinal. Itu kita bisa akses pertama untuk benerin tulang rawan. Ini pasien yang banyak di patella nih. Tulang rawan yang sudah rusak grade 4, grade 3 itu masih ada harapan untuk kita perbaiki. Oh ya? Dengan cara pertama kita rangsang dulu tulang rawan itu dengan nanofraktur, kemudian kita tambal. Penambalan tulang rawan dok. Ditambal? Ditambal dok. Pakai apa dok? Menggunakan sintetik. Iya. Jadi pada saat sudah ada coakan ya, defek pada tulang rawan, itu kita lakukan nanofraktur untuk merangsang kolagen dari badan kita sendiri. Untuk kemudian nanti itu kan mengandung banyak stem cell itu pada saat kita lukain kayak wajah tuh kita dermabrasi, kita bolong-bolongin supaya muncul epitelisasi kembali. Ini enggak untuk tulang rawan supaya terjadi merangsang kolagen itu membentuk kondrosit-kondrosit tadi keluar. Itu ada tambalannya seperti gigi bolong ditambal. Dian. Itu berapa mili ininya? Defeknya sekitar paling banyak 2 cm. Defek apa nih? Defek yang pada kita harus rawan. bukanya nggak? Buka kulitnya? Sekitar 0,5 ya dok. 0,5 cm. 5 mili. Itu mataku peyang itu kalau gitu. Buat supaya saya bisa bayangin, kan jujur saya umum ya dok, belum kebayang. Bisa kita langsung lihat cara kerja? Boleh, ayo saya tunjukin alatnya ya. Oke, Bu Dokter, saya udah di sini nih jujur pengen tanya, ini kok alatnya mahal? Ini alat mahal ya? Ini gimana nih? Gimana? Jadi ini dari towernya dulu, ya dok. Ini towernya, ini tower artroskopi, ada mesin-mesinnya, lensanya, ada trokarnya. Terus ini yang untuk tubingnya dok. Tubing ini yang mengalirkan air nanti. Selama intraop itu kan air mengalir terus. Oh. Kemudian ada untuk saver itu nanti untuk membuang jaringan-jaringan yang kurang bagus di lutut. Baik karena peradangan atau karena robekan, dibuang sisa-sisaannya. Kemudian ada ablator. Ablator itu yang untuk ngebakar, untuk cauter. Jadi untuk mengontrol perdarahan. Jadi nanti yang masuk ke dalam lutut itu ini dok. Jadi sekecil ini. Kayak trokar? Ini trokar dok. Trokar iya, kecil. Nah, jadi masuk ke dalam lutut dengan sayatan ya sekitar 0,5 sampai 0,7 paling besar. Jadi masuk ke dalam lutut seperti ini. Jadi kita buat portal. Portalnya ada portal depan, portal dalam, portal luar ya. Kita sayat masuk ini dok. Kemudian setelah itu ini nanti kita buka, masuk ini kamera. Kamera masuk nanti ya sekitar ini kita lihat di layar. Ini akan langsung mengakses, bisa melakukan diagnostik dulu. Apa ini yang robek? Yang pertama kita lihat itu ligamennya utuh apa enggak. Yang paling pertama kali itu ACL. Ada tidak enggak ACL-nya? Robek atau tidak? Utuh. Utuh. Kemudian nanti kita lihat PCL-nya ada enggak. Itu nanti kelihatan dari sini semua? Kelihatan dok, kelihatan. Nah, jadi kan ini masuk seperti ini. Nah ini ACL nih dok. Jadi nanti kita menggunakan ada satu lagi probe, kita tarik ACL-nya, ligamennya tight atau tidak.
Oh, gitu. Nah itu. Itu berarti ini bisa ngecek untuk konsistensi ACL seseorang. Betul. Nah, kemudian nanti setelah itu kita cek lagi meniskusnya robek apa tidak. Meniskus itu kan yang ini ya dok, kalau di Phantom ini yang warna biru ini kita bisa lihat, nah ini meniskus lateral. Begini tampakannya, ini meniskus lateral. Pada saat meniskus medial nanti posisinya agak sedikit dipalguskan, nah kelihatan ini meniskus medial. Jadi robek apa tidak. Bentuk robekannya kompleks, simple, radial, vertikal, nah itu ketahuan, nanti bisa kelihatan dari sini. Meskipun dari MRI sudah terkira-kira suspeknya robeknya bentuknya apa. Oke. Jadi dengan begini kita bisa langsung, kemudian kita nanti cek ke dalam dok. Nah yang paling sering dikeluhkan adalah patellofemoral joint. Jadi patellofemoral joint kan pastinya kita lurusin kakinya seperti ini. Ya. Ini untuk ngecek kondisi di bawah tempurung. Paling sering ini dok kalau kita lihat di gambar, ini posisi patelanya di tengah atau tidak. Oh. Jadi kebanyakan ini keluhan pasien saya anterior knee pain. Jadi karena tempurungnya ini imbalance, latihannya tidak balance. Kan otot itu ada sisi luar, ada sisi dalam. Betul. Sisi dalamnya sering miss. Ya yang di sini. Benar. Betul. Iya betul itu. Itu sering miss. Saya iya. Kalau bahasa ini ya kegelnya kurang. Latihan untuk penguatan otot. Iya yang angkang-angkang itu. Betul, itu kurang. Ini benar-benar kelihatan dari sini. Kelihatan. Jadi langsung ini kita nilai diagnostik dulu. Ternyata ada yang robek, langsung kita siapkan rekonstruksi. Dan di sini kita zaman dulu kita masih ngambil ligamen hamstring pakai dari ankle. Di sini kita ada artificial ligamen. Artificial ligamen. Nggak perlu ambil dari Achilles? Nggak perlu ambil dari ankle, nggak perlu ambil dari hamstring. Nggak perlu. Oh, ankle yang paling besar ya? Paling besar dari ankle. Nggak perlu? Nggak perlu. Jadi pakai artificial, nanti kita buat kira-kira berapa, kita pengennya diameter 9, OT 9 kita buat. Berapa lama itu prosesnya, Dok? Untuk operasi ACL ini ya, Dok, sekitar 1 sampai 2 jam. Jadi gimana, Dok, yang ACL tuh? ACL di sini, di operasi kita di patella ini ada kamar operasi, ada rawat inap. Nah, yang OA. Yang OA nih paling sering, Dok ya. Nanti kan saya kasih lihat ke dokter gambar. Jadi kita lakukan nanofraktur. Paling sering itu nanti kelihatan di sini, kita bolong-bolongin pada daerah yang defect itu. Nah, ada gambar nanti minta ya, Dok ya? Ada. Buat dokumentasi. Ya, dibolong-bolongin. Jadi dibolong-bolongin. Kayak di derma ya? Betul. Stem cell dari kita muncul ya, Dok. Kolagen muncul. Nah, itu nanti yang akan merangsang pertumbuhan tulang rawan. Oke. Tapi pada grade 4 kan untuk ngejar lama. Kita bisa lakukan tambal tulang rawan. Menggunakan ada yang bentuk lembaran, ada yang bentuk seperti gel. Masuknya gimana? Jadi nanti ada defect, contohnya di tulang rawan yang ini, Dok ya, paling sering. Nanti ada bolong di sini, Dok. Kemudian kita bersihkan, terus kita nanofraktur, kita bolong-bolongin supaya muncul perdarahannya. Kemudian nanti ada seperti bentukannya mirip seperti ini, tapi tipis, lebih kecil. Terus kita tempel di sini, Dok. Oh. Dan dia ketambal. Ini teknologi dari kapan, Dok? Udah dari 3 tahun yang lalu, dokter. Enggak itu. Ada course ya berarti itu? Ada, Dok. Jadi itu ditempel untuk menambal defect yang tadi. Kadang paling sering ini jatuh, mendarat lutut, lutut langsung impact ke bagian femoral, ini defect langsung, Dok, bolong. Kalau tulang memar tuh kayak apa sih, Dok? Kelihatan nggak sih? Kalau tulang memar itu kelihatan dari MRI ya, Dok. Ya. Kalau dari klinis sih nggak kelihatan. Cuman karena dia tulang memar, berarti kan ada perdarahan ini dari periosteumnya. Nah itu pasti ada memar-memar darah. Kalau kita masuk skop itu berdarah. Kalau gambaran apa yang didapatkan kalau orangnya sering dislokasi patelanya? Ini pasti habis ini, Dok. Kalau sering dislokasi, ini pasti habis, yang ini pasti habis. Oh, tulang rawan. Jadi makanya gerak. Dislokasi kan begini, Dok, mekanismenya. Keluar, paling sering ke lateral, gitu. Otomatis yang dihajar itu yang bagian patella sama bagian femoral yang sisi depan. Kayak tulang, kayak gesekan di mobil ya. Kalau pada OA yang grade 4 di sini gambarannya apa? Nyatu. Kalau grade 4, mungkin saya ada pentomnya lagi yang grade 4. Ini yang grade 4 ya, Dok. Saya kasih ada contohnya. Grade 4 itu seperti ini. Jadi ini yang biru ini kalau di pentom ini tulang rawan. Yang ini grade 4. Jadi sudah rusak, sudah defect. Tadi yang saya bilang, dokter, kita nanofraktur, kita bolong-bolongin, terus ditempel, Dok. Itu tadi ditambal. Ya, tambal. Oke. Itu. Jadi dengan menggunakan alat ini, kita bisa mengakses itu.
Jadi tidak langsung harus semua TKR. Dan kalau mau teman-teman lain mau ke sini tuh kemana ya dok alamatnya? Berarti alamatnya ada di Ya ini sini ya. Klinik Patela ya. Kita nggak boleh promosikan langsung, nanti nggak boleh. Harus ke sini dicek sendiri. Tapi di next episode saya akan membawa salah satu atlet SAC karena performa larinya mulai nggak nyaman gara-gara gangguan di lutut kiri. Apakah langsung di sini atau diperiksa-periksa dulu? MRI berarti sudah ada berarti ya dok Sudah. ya? Ketahuan meniskus ya. Ya. Kalau meniskus itu ada tingkatannya ya dok ya. Ya. Jadi ada grade 1, grade 2, grade 3. Grade 3 itu pasti udah ke sini. Oke. Kalau grade 1, grade 2 itu masih bisa kita dengan stem cell, sekretom. Jadi Oke. gimana cara kita meregenerasi yang sudah robek itu, sudah degenerasi itu kita rangsang dengan stem cell. Jadi harus bawa MRI-nya ya. MRI-nya di bawah dok. Itu aja kalau dari saya buat teman-teman yang tadi sudah mendengar edukasi panjang buat anak muda, buat usia 40, bisa yang penting adalah konsisten dan konsekuen dalam latihan. Nggak perlu trio over, tadi apa? Overuse, Overtime, overload. overtime, overload itu ya itulah. Buat teman-teman tidak perlu diterangkan. Jadi buat teman-teman yang pengen lari ultra ya resiko tanggung sendiri ya. Betul. Ya hobi yang beresiko, high risk tanggung sendiri. Salam dari saya Tirta. Dr. Windy. Sampai jumpa di informasi berikutnya dan ditunggu kehadirannya di Klinik Patela. See you. Assalamualaikum.